Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Toji UMKM bersatu.com. Pagi ini ada banyak pertanyaan yang masuk ke WhatsApp dan beberapa rekan yang menanyakan apakah benar Yusuf Mansur penipu. Ini yang akan saya bahas, tapi bukan kesimpulannya, bukan prediksi juga, bukan asumsi juga, tapi bagaimana kita sebagai insan netizen atau pemain online menyikapi masalah seperti ini. Sebetulnya kita bisa searching, bisa lihat, misalnya kalau lihat seseorang itu dari lingkungannya, atau kita semua orang pernah melakukan kesalahan. Misalnya semua orang pernah salah paham. Kalau berhadapan dengan yang salah paham, sebetulnya kita jauh lebih mudah dibanding berhadapan dengan orang yang paham salah. Kita coba share saja. Kita tidak bahas UMKM, tidak bahas. Kita coba searching saja, Yusuf Mansur penipu. Itu banyak berita. Ini bisa saja beritanya bohong, beritanya hoax, beritanya tidak benar. Tapi ada beberapa hal yang memang harus digarisbawahi. Bagaimana misalnya ini hanya dari sisi pemain IT jalanan ya, cara pandang netral dari pemain IT jalanan. Bagaimana misalnya ada sedekah nasional 2012. Kalau teman-teman yang sering mengamati HYIP, Manikin, investasi bodong dan sejenisnya pasti pernah mendengar yang namanya SEMC. Investasi bodong sebelum PGMC itu ada SEMC ya. Ini ada saya pertama melihat bahwa beliau ini mungkin salah satu korban karena hanya diundang saja atau datang saja. Misalnya ada, kalau investasi bodong itu biasanya public figure atau orang-orang yang berpengaruh itu diundang untuk datang terus diklaim. Nah, saya berpikir seperti itu ketika melihat sedekah nasional 2012. Nah, cuma pas terjadi kasus PGMC, teman-teman yang para pengamat atau bukan pengamat ya, orang-orang yang sering memperhatikan tentang Manikin, investasi bodong, HIP dan sejenisnya pasti pernah mendengar yang namanya PGMC. Ini yang agak unik di PGMC ini. PGMC ini ada salah satu pentolannya, orang yang menjadi ibaratnya keynote atau pembicara terdepan di PGMC ini, beliau namanya Yopan Prihadi. Ini hasil searching ya, dan hasil pengalaman dari 2012 dan 2013 ke sana. Beliau ini malang melintang di PGMC, salah satu pentolannya dan karyawan biasa katanya, dan berubah menjadi seorang yang kaya raya di PGMC. Kita tahu PGMC itu juga adalah investasi bodong. Nah, ini yang agak unik, saya lihat tidak mungkin sekelas YM tidak tahu sepak terjangnya YP. Saya singkat aja YP ya, sepak terjangnya YP. Tapi ternyata saat PGMC atau investasi bodong emas ini meledak, ini bertahan cukup lama. Investasi bodong emas itu bertahan kurang lebih antara 2013 sampai 2016 atau sekitar, ya kurang lebih bertahan sekitar 3 tahunan lah. Tahunan, setelah meledak kita tahu bahwa yang namanya investasi bodong, HIP itu agak sulit untuk menggiring top leader ke arah pidana atau dilaporkan dan sejenisnya. Kebanyakan selamat lah karena uang mereka jauh lebih banyak, yang tertipu kebanyakan kita yang hanya punya duit pas-pasan. Yang agak menarik saya ketika beliau ini, orang ini tiba-tiba menjadi pentolan di PSI atau Pahitren. PSI atau partai Pahitren, kita bisa searching saja di sini nama YP ini pentolan atau orang yang memang salah satu motor penggerak, bahkan dalam persidangan sempat jadi saksi ya, ada beritanya dalam persidangan jadi saksi. Tadi saya sempat lihat di persidangan jadi saksi di PN Tangerang. Nanti akan bikin PowerPoint-nya biar kebayang. Ini anggap kita orang netral yang tidak tahu apa. Tapi kita bisa lihat bahwa jejak di kita itu agak sulit untuk dihilangkan. Yopan Prihadi sebagai saksi di PN Tangerang, jadi saksi yang menghadirkan saksi yang bermasalah. Sidang gugatan perdata, nanti teman-teman searching saja Yopan Prihadi PGMC dan sejenisnya, kita bakal dapat data track record-nya, kurang lebih seperti itu. Saya tidak akan membahas data track record YP, mungkin teman-teman jauh lebih paham, jauh sudah yang penasaran sudah menggali, tapi kita lihat ini.
Sidang gugatan perdata, saksi pengacara Yusuf Mansur, Profesor Ivan Hadis sebagai seorang marketing di PSI dan Pak Etren. Kan ada videonya. Stay dulu videonya. Jadi ada ini yang menarik adalah berapa itu Oke, cukup segitu aja mungkin ya bayangannya bagaimana kedekatan YM dengan YP di sini. Jadi waktu itu saya secara personal dan teman-teman menyimpulkan karena terlalu banyak pertanyaan, saya pendam sendiri saja jawabannya. Bagaimana kita yang bukan siapa-siapa bisa menentukan salah dan benar, mana yang berkata jujur, mana yang berbohong, walaupun pada dasarnya hati kecil kita tidak mungkin bisa menolak atau bisa menutupi sesuatu. Kita bisa melihat apakah ini omongannya benar, apakah ini omongannya salah, tapi minimalnya kita bisa lihat lingkungannya, atau datanya, atau track record-nya. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman, kami dari sisi, karena kebetulan background saya lebih ke IT ya, dari sisi main IT atau main jalanan IT, biasanya di video YouTube lain-lainnya saya membahas tentang Dribble, saya membahas tentang Shopee, saya membahas tentang Facebook Adblock, saya membahas tentang UMKM dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek oleh saya yang lainnya. Tapi hari ini terpaksa membahas tentang ini karena memang banyak sekali pertanyaan teman-teman yang kebingungan apakah ini benar, apakah ini salah. Waktu dari zaman Pytrend, PSI dan selanjutnya, sebetulnya kita bisa lihat dari track record, data dan kata-kata yang tersampaikan, maksudnya kata-kata yang disampaikan buat orang-orang yang pernah menjadi korban atau pernah menganalisa atau memperhatikan bagaimana pemain money game, pemain HYIP, pemain investasi bodong itu sangat sulit digiring ke arah pidana, sangat sulit karena mereka sudah terlatih, sudah sangat paham. Mungkin kalau yang pernah mengamati seorang YP waktu di PGMC, ketika terjadi bahwa PGMC itu adalah investasi bodong, beliau berani silakan datang saja ke rumah, silakan datang saja ke rumah. Begini, itu sudah teknik standar para pemain investasi bodong. Jadi saya kembalikan kepada para penonton, apa yang bisa disimpulkan seperti ini. Jadi yang awalnya saya menganggap di 2012 sebagai simbol, tapi ketika runut, misalnya para pemain PGMC, kita lihat para pemain PGMC itu mayoritas adalah, nanti cek saja sendiri ya, di jawaban Prihadi, para pemain PGMC ini mayoritas pemain investasi bodong sebelumnya.
Jadi kalau investasi bodong, IP, money game itu berkamuflasenya luar biasa dengan nama dan dengan nama dan teknik yang baru. Kalau mau lebih detail, saya sempat bahas di literasi digital nasional ini di sini. Saya akan simpan linknya nanti di deskripsi. Pembahasan yang lebih mendalam bagaimana investasi yang bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya di orang lain, seperti apa ciri-cirinya. Jadi kita tidak melihat namanya, tapi ciri-cirinya. Jadi jangan menyimpulkan sesuatu hanya dari namanya, karena nama itu bisa berganti ya. Namanya berganti, orang-orangnya itu juga, gerbongnya itu juga, jaringannya itu juga. Tapi minimalnya kita bisa cari data-datanya. Jangan sampai kita menjadi korban-korban selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Bayangannya, kalau pertanyaannya apakah Yusuf Mansur itu penipu, silahkan saya kembalikan ke rekan. Saya hanya ngasih bayangan bagaimana kita mencari data di lingkarannya, mencari data sebelumnya. Apakah ini semacam investasi bodong, apakah ini semacam manipu, apakah ini bukan. Karena saya tidak punya hak atau tidak punya kompetensi untuk menentukan ini penipu atau bukan. Tapi saya kembalikan ke para penonton. Ini saya kasih bayangan paling sederhana bagaimana kita mencari data benar tidaknya. Kita lihat dari lingkungannya, kita lihat track record-nya, kita lihat langkah-langkahnya, apakah ciri-cirinya itu ciri-ciri investasi bodong. Jadi untuk lebih detailnya, video saya tentang investasi, aman investasi online itu di literasi digital nasional 2021 sempat saya bahas. Silakan cek di deskripsi di bawah ini atau klik, saya coba disimpan di deskripsi. Terima kasih. Bahasan awalnya seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa membahas lebih detail lagi dari sisi skill saya, sisi kemampuan saya, dari sisi yang apa saya ketahui, sebatas saya ketahui untuk berbagi dengan teman-teman dalam wacana untuk menyembuhkan, supaya tidak hanya yang ini ngomong begini, yang ini ngomong begitu, tapi minimalnya kita bisa saling membuka data atau mencari data dan ada bayang-bayang sayang yang lebih mendalam. Untuk sementara video pertama saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share dulu. Stop share.